Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indra Hardiawan. Di sini saya akan melanjutkan kasus selanjutnya dari video sebelumnya ya tentang obligasi. Oke, soalnya ini masih sama dengan kasus yang kedua, makanya saya namain ini kasus 2.2. Karena sebelumnya kita hanya menjurnal penerbitan obligasi sekaligus menghitung biaya pinjamannya kalau yang melihat video sebelumnya ya. Nah, di sini sekarang kita akan bagaimana mencatat obligasi dengan diskon, dengan penerbitannya itu dengan diskon. Oke, otomatis ada sedikit perbedaan dengan biasanya karena bunganya itu bukan hanya terdiri dari bunganya saja, tetapi juga ada amortisasi diskonnya. Apa sih itu amortisasi? Nah, ini dia. Jadi secara garis besarnya gini ya. Jadi kan kita menerbitkannya itu dengan diskon. Nah, otomatis biayanya itu, total biayanya kan seperti yang kemarin tidak hanya dari pembayaran bunganya, tetapi juga dari pembayaran diskonnya. Maka dari itu diskonnya itu juga harus diikut sertakan dalam beban bunganya. Maka tujuannya apa? Kemarin kita menghitung total biaya pinjaman dulu supaya nanti pas kita menghitung di tabelnya itu cocok dengan total biaya pinjaman gitu. Jadi kalau dengan diskon otomatis biaya pinjamannya bertambah. Maka dari itu total beban bunganya itu harus diikut sertakan dengan diskonnya. Nah, bagaimana nih perlakuan diskonnya untuk tiap kali bayar? Maka dari itulah kita akan bahas di sini gitu. Oke, yang pertama masih sama ya, soalnya dia menerbitkan 600 juta dengan harga 97%. Oke, jurnalnya juga masih sama ya, yang kemarin langsung 582 juta. Oke, berarti kita langsung ke tabelnya aja. Jadi di sini tuh kita akan membuat tabel, ini namanya tabel amortisasi diskon. Yang belum tahu bisa searching di Google tabelnya itu seperti apa. Ini saya mendapatkan tabel yang seperti ini. Jadi di sini ada interest period, yaitu periode bunganya dimulai dari 1 September yang pertama sampai dengan 1 Maret di periode ke-6. Karena 1 Maret itu ialah penerbitannya, issued. Oke, jadi tidak termasuk dalam periode. Di sini ada interest to be paid, bunga yang kita bayarkan. Ingat ya, bunga yang kita bayarkan. Oke. Nah, di sini interest expense to be record. Nah, ini beban bunga yang kita catat. Jadi, beda antara bunga yang kita bayar dengan beban bunga yang kita catat. Oke, jadi bunganya yang kita bayar berapa, tapi beban bunga yang kita catat itu sebenarnya berapa, karena ada pengaruhnya dengan diskon gitu. Nah, jadi itu pada dasarnya kan kita menerbitkannya dengan diskon ya, otomatis nanti deh kita lihat dulu. Terus di sini ada diskon amortisasinya. Nah, amortisasi diskon maupun premium nanti ya, amortisasi diskon itu kita mempunyai dua metode. Ada yang metode garis lurus atau straight line, ada yang dengan bunga efektif. Nah, di sini saya mencontohkannya garis lurus dulu, karena kalau dengan bunga efektif nanti soalnya lebih kompleks lagi, tidak seperti ini. Jadi biar mempermudah, kita menggunakan garis lurus dulu. Tapi bagaimana nih kalau soal kayak gini menggunakan bunga efektif? Nanti ada cara khususnya, lebih agak rumit lagi gitu. Oke, jadi kita menggunakan garis lurus dulu ya. Padahal sebenarnya yang lebih efektif, yang lebih diakui itu dengan menggunakan bunga efektif. Dan di sini ada unamortized diskon, diskon yang belum diamortisasi. Kita ketahui di sini harga 600 juta, tapi yang kita terima itu 582 juta. Berarti kita memberikan diskon kan ya. Nah, diskon yang belum diamortisasi itu 18 juta. Jadi kalau dengan menggunakan straight line itu 18 juta ini dibagi rata selama 6 periode. Karena waktunya 3 tahun dan bunganya dibayar per semester. Jadi kita bagi 6 gitu ya perhitungannya ya. Kalau bunganya dibayar tiap tahun berarti 18 juta dibagi 3. Karena bunganya dibayar tiap tahun gitu. Jadi periode itu bukan tahunnya ya, tetapi berapa kali kita membayar bunganya itu. Nah, terus di sini ada bond carrying value. Bond carrying value itu adalah nilai yang di tangan, gitu. Nilai obligasi yang kita, apa ya bahasanya ya? Nanti ada deh. Nilai obligasi yang kita bawa, yang kita terima gitu. Jadi pertama kali 582 juta. Di mana nanti di akhir periode bond carrying value ini akan
menunjukkan angka 600 juta seperti itu. Jadi tabelnya itu seperti itu. Jadi dari 582 nanti pada akhir periode akan menunjukkan nilai 600 juta gitu. Oke, kita buat tabelnya dulu ya. Jadi yang pertama itu biar mudah yang ini dulu. Yang diskon amortisasi ialah D dibagi 6. Jadi 18 juta ini kita bagi 6 karena kita menggunakan straight line. Jadi langsung aja 16 dibagi 6. Dan ini sama semua ya. Gitu, oke. Jadi total diskon amortisasi. Oke. Nah, untuk biar nyambung nih. Ini kan kita catat 582 juta ini kan sebagai bonds payable. Nah, nanti diskon amortisasinya ini, tiap kita mengamortisasi diskonnya, kita catat sebagai bond payable. Maka dari itu nanti bond payable-nya akan menunjukkan angka, kalau ini ditambah, ya akan menunjukkan angka 600 juta. Makanya nanti bond payable ini, kalau diskon kita taruh di debit. Oke, bond payable ini kita taruh di debit. Jadi nanti, mohon maaf, bond payable ini kalau diskon kita taruh di kredit karena nanti dia akan semakin bertambah. Iya benar, di kredit, maaf. Jadi karena kan tiap kita 1 September kita catat bond payable di kredit, jadi nanti saldonya bertambah kan 582 tambah 3, nanti catat lagi di kredit 582 tambah 3, jadi nanti akan bertambah 18 juta, nanti bond payable-nya di kredit akan sebesar 600 juta, dan baru 600 jutanya kita debit untuk membelinya kembali atau untuk melunasinya obligasi tersebut gitu. Terus lanjut ya. Yang ini interest to be paid. Interest to be paid ialah bunga yang kita bayar. Ya, ingat ya, bunga yang kita bayar itu. Karena bunga yang kita bayar itu ialah sebesar 600 juta. Kita ambil 600 juta, bukan dari 582. Bunga yang kita bayar itu sebesar 600 juta. Gitu ya, jadi yang kita bayar itu segini. Nah, yang kita bayar itu sebenarnya segini, 24 juta. Oke. Ini sama semua ya yang kita bayar. Nah, ya kan? Jadi 144 juta ini nanti akan kita catat sebagai cash kalau tunai, kalau atau interest payable untuk penyesuaian. Oke. Gitu. Dan berapakah interest expense-nya yang sebenarnya itu berapa? Dan interest expense yang sebenarnya itu ialah total dari interest to be paid yang kita bayarkan dengan amortisasi diskonnya. Karena pada dasarnya beban yang kita tanggung itu bukan hanya sekedar bunga yang kita bayar, tetapi plus dengan diskon amortisasinya. Maka dari itu kalau kita tambah akan 27 juta, dan kalau kita kalikan 6 sampai 6 periode 162 juta, dan inilah yang kita catat sebagai interest expense yang nantinya total ini akan sama dengan total cost of borrowing, seperti itu. Jadi biar nyambung ya dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Dan nanti yang 27 juta ini kita catat sebagai interest expense, kita taruh di mana? Di debit. Dan yang dua ini kita taruh di kredit, seperti itu. Jadi yang ini akan menambah bond payable yang nantinya akan bertotal 600 juta, dan ini akan kita taruh di cash atau interest payable tuh yang akan kita bayar. Jadi pada dasarnya yang kita bayar itu segini, yang kita keluarin uangnya, tapi beban bunga yang kita catat itu sebesar segini gitu. Dan ini unamortized diskon yang belum diamortisasi, tiap periode tinggal dikurangin aja, ya kan, gitu. Oke, habis kan. Dan bond carrying value ini bagaimana? Bisa 600 juta dikurangi ini, terus 600 juta dikurangi ini, bisa juga ditambah C, 582 tambah ini tambah ini, boleh, bebas ya. Oke, biar gampang saya pakai ini aja, ditambah ini gitu. Karena nanti kan bond payable-nya tiap kita bayar bunga akan selalu bertambah ya. Nah, kan hasil akhirnya akan menunjukkan 600 juta gitu nilai akhirnya. Oke, berarti langsung saja ya. Oke, sampai sini paham ya? Semoga paham ya. Oke, bagaimana jurnalnya? Sama seperti yang tadi saya bilang, jurnalnya ya biasa aja, seperti biasa. Interest expense di periode pertama 27 juta 1 September, tinggal ikutin aja nih tiap-tiap bulannya. Bond payable di kredit, berarti ini, ya kan? Cashnya ya ini, gitu, 1 September. Lalu bagaimana nih?
Mohon maaf ya, udah ketulis. Lalu bagaimana nih untuk penyesuaiannya 31 Desember, kan kita harus menyesuaikan. Nah, penyesuaiannya ya tinggal ikutin aja. Seperti ini bond payable-nya. Ini kan 3 juta itu sebenarnya untuk 6 semester, mohon maaf 6 bulan. Nah, berarti tinggal kita bagiin aja 3 juta, tuh ada. Tinggal kita bagiin aja. Nah, 6 juta ini, oke, dibagi 6 karena kan 6 bulan. Terus berapa bulan sebenarnya? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Ya dikali 4 itu. Biasa bikin penyesuaian biasa. Interest payable-nya berapa? Ya sama. Yang tadinya 24 juta ini untuk 6 bulan, berarti kan hanya 4 bulan. Berarti ya seperti ini hitungannya. Tuh agak. Kita 2 juta. Berarti interest expense-nya berapa? 18 juta gitu. Ya benar kan ya? Tua agak. Ya benar. Nah lalu bagaimana interest expense-nya? Nah lalu bagaimana 1 Maret? Kan seperti yang kemarin ya asumsi gitu. Berarti ini kan bond payable-nya hanya 1 bulan. Hanya 2 bulan. Dari 6 bulan 3 juta ya. Sama ya dikali sekian macam. Terus cashnya tetap yang kita bayar tetap 6 bulan. Sama seperti yang video sebelumnya. Kali 8% kali 12. Nah, jadi interest payable-nya kita ambil dari yang sebelumnya, interest expense-nya ya tinggal hasil sisanya. Jadi nanti interest expense-nya akan berjumlah interest expense-nya akan berjumlah 27 juta kan ya? Sama 27 juta. Oke. Sampai dengan 1 Maret. Dan bagaimana interest payable? Bagaimana cash-nya? Cash-nya nggak tetap 24 juta. Karena kan interest payable-nya sudah 0, sudah habis. Dan bond payable-nya akan menunjukkan sama 3 juta rupiah. Gitu. Ini kan tuh bond payable sama. Dan ini sudah 0, 16 jutanya 0. Cash-nya tetap 24 juta. Jadi sinkron ya semua ya. Oke. Dan kalau sudah sinkron, nanti setiap berikutnya akan sama jurnalnya selalu seperti ini. Jadi biar gampang kita copy aja ya. Berarti untuk di sini pun sama, tinggal ganti bulannya aja. Ini tinggal kita copy aja ya. Copy, paste value. Oh nggak bisa ya, kenapa? Ya pokoknya jurnalnya selalu sama ya, ke bawah dari sini nggak bisa. Jurnalnya selalu sama, tinggal ganti bulannya aja. Ini tinggal ganti 18 ya, 18 dan ini 19. Ini copy lagi, paste, berarti ini ganti 19, ini 19, ini 20. Nah kalau nanti Anda membuat buku besarnya atau di akunnya, nanti bond payable-nya pasti dari awal nih, Anda buat di akun dari awal pasti 582 akan terus bertambah 3, bertambah 2, bertambah 1, bertambah 3, nanti akan menunjukkan nilai akhir sebesar 600 juta. Nanti baru 600 jutanya dibeli lagi, dikembalikan, di debit gitu. Terus interest expense-nya juga ditambah. Jadi kalau dalam tabel ini interest expense itu sama dengan total cost of borrowing ya, dari total yang kita bayarkan dengan diskonnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kasus kali ini, semoga bisa dipahami. Nanti next video akan saya menjelaskan mengenai penerbitan obligasi dengan nilai premium. Jadi dengan diskon sudah selesai sampai sekarang, sampai dengan diskon amortisasinya juga ya, tabelnya segala macam, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.